Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang hot, yaitu perang antara Iran beserta Amerika Serikat dan Israel. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana dampaknya perang antara Iran, kemudian dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap Indonesia, bagaimana dengan ekonominya, bagaimana dengan pekerja migran yang ada di sana, dan bagaimana dampaknya apabila ini Selat Hormuz ditutup terhadap BBM dan lain sebagainya. Kita akan bahas lengkapnya dengan Prof. Ika dari Undip selaku pengamat hubungan internasional. Apa kabar ini, Prof? Kabar baik Mbak Lia, apa kabar? Semoga sehat Alhamdulillah. selalu. Prof, ini kita akhir Februari kemarin tuh benar-benar dikagetkan dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Awalnya Israel ya, tapi Amerika Serikat di belakangnya. Di bulan Ramadan lagi dan pada siang hari ini semuanya kita menjadi terhenyak kaget. Kemudian serangan balas yang dilakukan Iran pun juga membuat kita semakin kaget. Jadi emang kagetnya lagi karena ada penutupan Selat Hormuz dan dampaknya ini ternyata tidak hanya pada eh, Timur Tengah aja, namun semuanya ini ya Prof ya, bisa lebih detail terkait dengan ini Prof. Oke, terima kasih Mbak Lia. Kalau kita berbicara Selat Hormuz ini kan salah satu selat strategis ya di Teluk hampir perdagangan. Kalau kita berbicara mengenai perdagangan energi di dunia, Selat Hormuz ini memegang posisi strategis paling tidak 30% dari perdagangan energi dunia ada di sana. Selat Hormuz ini ada di perbatasan antara Iran dan Oman, dan kalau kita melihat dari hukum laut internasional, Selat Hormuz ini adalah selat internasional yang harusnya itu berdasarkan international customary law, hukum kebiasaan internasional, mestinya ada yang namanya transit passage yang di sana atau hak transit ya, yang diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 34 UNCLOS. Nah, di dalam pasal 44 UNCLOS itu disampaikan bahwa tidak boleh ada penangguhan lalu lintas transit, Hmm. termasuk untuk kapal internasional ya. Semua kapal terbang maupun kapal laut itu berhak untuk melintasi selat tersebut karena kebebasan terkait dengan navigasi ya, hak transit. Nah, ini dengan adanya pernyataan dari IRGC yang menutup selat tersebut untuk beberapa ketentuan, ini saya kira juga akan sangat mengganggu terkait dengan lalu lintas arus barang ya di sana, dan terutama nanti dampaknya terhadap suplai energi terutama di wilayah negara-negara yang ada di Asia, misal seperti Cina, kemudian Jepang, Korea, dan tentu saja Indonesia juga pasti eh, merasakan dampaknya karena 25% bukan hanya minyak tapi LPG kita juga itu dari negara-negara di Timur Tengah. Oke, Prof, ini kan memang dari yang lagi rame di media sosial bahkan sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu adalah BOP. Karena Indonesia ini gabung BOP dan banyak juga netizen yang menyarankan Indonesia keluar dari BOP karena dalam BOP itu ada Amerika dan Israel yang beberapa hari kemudian setelah kesepakatan itu akhirnya menyerang Iran. Ini bagaimana tanggapan Prof. Ika terhadap komentar dari banyak masyarakat, bahkan netizen di media sosial menyarankan supaya baiknya Indonesia keluar dari BOP, bahwa BOP ini yang digadang-gadang oleh Donald Trump itu kan rencananya untuk perdamaian Palestina setidaknya di situ. Tapi Palestina sendiri tidak masuk dalam BOP tersebut, justru adanya Israel. Ini menurut Prof. Ika, pandangan Prof. Ika bagaimana Prof? Terkait dengan masyarakat yang menginginkan Indonesia keluar dari BOP, kemudian sementara Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa eh, sebuah negara itu harus, kalau Indonesia ini harus berada di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah yang seperti apa ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini Prof, menurut Prof. Ika? Baik, baik Mbak Alia. Saya akan menjawab ini dari perspektif hukum internasional ya.
Kalau kita melihat dari BOP sendiri charternya, Indonesia itu sebenarnya memiliki kemungkinan untuk menarik diri karena di dalam pasal 2.4 itu bahwa negara bisa undur diri untuk disampaikan langsung ke ketua BOP dan ini bisa memberikan efek yang segera ya. Uh, ini juga tidak bertentangan dengan kalau kita bicara mengenai Vienna Convention pasal 5 yang memperbolehkan terminasi atau penarikan diri itu dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan treaty internasional. Nah, kalau kita berbicara apakah ini momen yang tepat untuk Indonesia keluar dari BOP, kita bisa melihat beberapa negara di Uni Eropa, kita melihat Jerman itu menolak bergabung karena alasan konstitusional dan struktur tata kelola organisasi. Kita tahu semua keputusan itu diakumulasi di level chairman. Kemudian Spanyol juga menolak dengan alasan terkait dengan bertentangan dengan prinsip multilateral yang selama ini dianut oleh Spanyol. Negara lain UK itu juga menolak, Inggris juga menolak. Dan tentu saja dalam konteks Indonesia, mungkin kita bisa mempertimbangkan argumentasi normatif dan konstitusional, terutama terkait dengan pasal 11 yang mengatur mengenai perjanjian internasional Indonesia. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat bagaimana kepentingan nasional Indonesia dan konsistensi dengan multilateral ini sama yang disampaikan oleh Inggris, Spanyol, Perancis maupun Yunani karena kekhawatiran bahwa organisasi yang baru ini BOP ini menciptakan arsitektur keamanan baru yang dapat melemahkan sistem multilateral seperti PBB. Saya kira itu, Mbak. Oke, Prof, apakah Pak Prabowo mengambil langkah untuk gabung dalam BOP ini karena sebelumnya Pak Prabowo juga gabung di BRIC, itu jadi biar tengah-tengah. Kalau sebelumnya kan kita dengar Pak Prabowo bilang kita berada di tengah-tengah, kita tidak boleh memihak ke kanan maupun ke kiri. Ini menurut Prof bagaimana, Prof? Kalau menurut saya antara BOP dan BRIC ini dua hal yang berbeda ya. Kita melihat BOP tujuannya untuk Gaza, untuk stabilitas, rekonstruksi dan sebagainya, dan yang ditolak oleh banyak negara, terutama oleh Uni Eropa, karena tidak ada keterlibatannya Palestina di dalam BOP itu sendiri, Betul. tapi Israel malah masuk di sana. Sedangkan BRIC, kita berbicara BRIC itu adalah perjanjian terkait dengan kawasan, terkait dengan ekonomi, dan terkait dengan perdagangan di sana. Dan yang menarik memang antara BOP dengan BRIC juga strukturnya berbeda, terutama kalau kita bicara terkait dengan tata kelola dan sebagainya, tentu saja BRIC berbeda. Kalau kita melihat BOP itu sangat sentral sekali, semuanya ada di Presiden Trump. Dan ini juga menjadi satu pertanyaan ke depan, bagaimana jika nanti Presiden Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat, apakah akan sama misalnya nasibnya BOP ini seperti dengan perjanjian yang lain, misalnya ketika administration-nya atau ketika pemerintah Amerika misalnya menarik dukungannya, apakah kemudian ini nanti BOP ke depan menjadi tidak eksis lagi begitu. Karena kita sudah belajar itu misalnya dari TPP ketika Amerika Serikat menarik diri dari TPP sampai sekarang juga masih progresnya masih belum terlihat. Atau kita belajar dari dulu International Trade Organization tahun 1940-an, Havana Charter itu juga never came into existence setelah Amerika Serikat dari pemerintahnya menarik dukungan. Oke, Gitu. ini kalau yang di masyarakat kan menyampaikannya, mengiranya bahwa BOP ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Namun kalau yang BRIC ini kan ada Rusia, kemudian ada China, seperti itu, Prof. Jadi apakah memang itu di tengah-tengah? Kemudian masyarakat kan juga menyampaikan, apakah ini memang waktu yang tepat Indonesia keluar dari BOP? Baratnya seperti itu, Prof. Saya kira 17 triliun itu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menlu ya. Apakah itu sudah dibayar atau belum? Tapi Pak Menlu kemarin menyatakan belum dibayar begitu pernyataannya di publik. Dan kalau kita bicara mengenai BRIC, Indonesia juga ikut di dalam RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di sana juga ada Cina dan ada tentu saja ada Australia, ada New Zealand. Menurut saya saat ini apa yang terjadi adalah pergeseran dari multilateral ke fragmentasi, ke regional agreement, ke bilateral agreement, dan bahkan mega regional agreement. Karena memang kita melihat bagaimana fragmentasi hukum internasional saat ini sebabkan beberapa hal, salah satunya erosi kepercayaan terhadap sistem multilateral. Kita lihat bagaimana PBB juga dalam merespon apa yang terjadi di Timur Tengah ini
saya tidak melihat satu ini ya satu kesepakatan yang utuh, karena memang kita melihat di PBB sendiri di Dewan Keamanan memang ada hak veto ya. Memang kesepakatan utuh ini sesuatu yang sangat mustahil di dunia internasional. Oke, Prof, kita akan bahas terkait dengan Pak Prabowo. Sebelumnya kan sempat menyampaikan akan siap untuk menjadi mediator antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Yap, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng bersama Prof. Ika selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro. Prof, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin waktu awal-awal ini terjadinya perang antara Amerika Serikat Israel menyerang Iran. Ini kan Pak Prabowo menyampaikan siap untuk menjadi mediator. Menurut Prof, apakah Indonesia ini tepat dan memiliki kapasitas untuk menjadi mediator antara Iran, kemudian Amerika maupun Israel? Baik, Mbak Lia. Nah, ini saya kira tawaran Pak Prabowo ini adalah cermin bagaimana tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ya, dan selalu berusaha untuk menjadi peacemaker ya, mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog. Dan Indonesia juga mempunyai posisi yang simbolik, terutama sebagai negara muslim di dunia, negara muslim yang cukup besar dan anggota penting di dalam OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Sehingga sebenarnya secara normatif ini dapat berperan sebagai aktor untuk mendorong deeskalasi konflik dan juga perdamaian di Timur Tengah. Namun kita juga harus realistis melihat efektivitas peran mediator Indonesia ini. Pertama, kalau kita melihat dari sisi leverage strategis langsung ya, isu yang diangkat, eminent threats-nya yang diangkat oleh Amerika untuk menyerang Iran itu adalah isu nuklir. Iya, Kemudian betul. isu keamanan strategis yang lain ya, yang tentu saja di dalam isu ini biasanya mediasi dilakukan oleh negara-negara besar yang mempunyai pengaruh politik dan juga hubungan keamanan yang cukup kuat dengan para pihak. Dan kita melihat kemarin saya lihat memang misalnya kita dengan Iran saja, kunjungan terakhir kalau tidak salah itu Pak Jokowi di 2016, kemudian 2023 Presiden Iran sempat berkunjung ke Indonesia. Dalam sekian tahun hubungan saling mengunjungi, visit satu sama lain itu masih sangat menonton saja. Ini juga dialog bilateral antara kedua negara ini juga akan tetap mempengaruhi nanti ya suasana, misalnya kalau benar itu dilakukan oleh Pak Prabowo, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap diplomasi yang akan dijalankan di Teheran ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai apakah kemudian keberanian secara diplomatik ini cukup juga sebagai modal ya untuk paling tidak menurunkan eskalasi konflik antara Iran dengan negara-negara Teluk. Karena kemarin terakhir kita melihat bagaimana Pak Prabowo juga sempat berkunjung ke Jordania, Iya. kemudian berkunjung juga ke Emirat Arab. Kita punya hubungan mesra juga dengan negara-negara di Teluk, kita punya banyak sekali WNI di sana. Nah, akan dimungkinkan kalau untuk negara-negara Teluk nanti mengkomunikasikan, karena apalagi dalam satu kerangka ya, oke, negara Islam, tetapi kalau dalam konteks untuk antara Amerika Israel versus Iran, tentu saja ini membutuhkan dukungan, paling tidak dukungan organisasi yang cukup besar atau dukungan negara lain yang mempunyai posisi strategis. Karena kalau Indonesia sendiri tentu saja ini akan sangat berat. Yang Oke. paling strategis mungkin adalah paling tidak kalau Pak Prabowo misalnya akan tetap melaksanakan diplomasi ini, paling tidak menurunkan eskalasi konflik antara Iran dengan negara-negara Teluk, itu saya kira akan cukup mengurangi ketegangan ya di kawasan. Saya kira itu. Prof, menurut Prof. Ika, ini bagaimana apabila seperti Rusia atau China yang menjadi mediator dalam perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Apakah mereka juga tepat? Cina dan Israel tentu saja Cina dan Rusia tentu saja Cina punya kepentingan juga ya terkait dengan energinya, karena paling banyak itu memang dari Iran. Iya. Ya, saya kira di beberapa
hari setelah serangan Cina maupun Rusia. Rusia ya, mereka punya sikap politik masing-masing terhadap apa yang dilakukan Amerika dan juga Israel. Cina bahkan sempat menyampaikan pernyataan untuk melakukan restriksi misalnya terhadap perdagangan mineral strategis atau mineral ya ke pasar internasional. Apakah ini juga jawaban sebagai satu retaliasi ya terkait dengan retaliasi terhadap sekutunya terhadap aliansi Iran yang diserang oleh Iran. Amerika? Ya, makanya ini kalau misalnya Cina maupun Rusia menjadi mediator, ya bisa saja karena mereka berdua juga punya hak veto ya di dalam Dewan Keamanan PBB. Tapi kalau kita melihat konflik selama ini, Cina cenderung tidak reaktif, begitu juga Rusia. Oke, Prof. Tadi disampaikan bahwa antara Iran dan Indonesia memang sudah ada hubungan bilateral yang bagus. Namun yang ditanyakan oleh masyarakat banyak yang menyampaikan itu mengapa Pak Presiden kita tidak menyampaikan ucapan bela sungkawa waktu pemimpin tertinggi Iran meninggal dunia. Ini apakah sebagai langkah tanda kutip biar aman atau bagaimana nih, Prof? Ya, ya, Mbak Lia, dalam situasi yang saat ini konflik yang sangat sensitif ya, tentu saja kita lihat bagaimana kontestasi perang narasi antara dua pihak ya yang berkonflik, bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan yang ada di media itu juga harus disikapi dengan hati-hati. Saya kira Pak Prabowo memahami situasi ini ya, sehingga dengan apa yang terjadi di Iran, beliau secara diplomatik sangat hati-hati dan mengupayakan menjaga netralitas politik luar negeri Indonesia. Kalau kita lihat dalam konflik bersenjata yang masih berlangsung, setiap pernyataan resmi dari kepala negara itu dapat memiliki implikasi politik dan strategis yang luas ya. Nah, Indonesia perlu memantau situasi ini secara cermat ya supaya tidak dianggap berpihak ke dalam salah satu. Sifat yang nanti kalau terlalu cepat memberikan pernyataan tentu saja ini akan menimbulkan polemik juga di dunia internasional ya. Selain itu kalau kita melihat konflik yang berkembang ya itu juga memicu eskalasi di kawasan juga, dan dalam konteks ini Indonesia juga harus mempertimbangkan mengenai dampak langsung konflik ya, terutama terkait dengan keselamatan WNI kita di luar negeri. Kita punya hampir 900.000 loh Mbak di Arab Saudi, teman-teman WNI di sana, kemudian 111.000 di Uni Emirat Arab, belum lagi yang di negara lain di Qatar misalnya 58.000 cuma jamaah umroh Ya. itu masih tertahan di sana. Nah, ini juga harus mempertimbangkan faktor tersebut karena pendekatan diplomasi yang tidak reaktif dan berhati-hati ini saya kira menjadi satu pilihan rasional ya bagi Indonesia. Karena setiap pernyataan politik di level internasional itu berpotensi untuk mempengaruhi hubungan diplomatik. Apalagi kemarin kita melihat serangan balasan dari Iran ke negara-negara Teluk, ke misalnya seperti di Dubai ya, meskipun alasannya itu adalah self defense, menarik pasal 51 dari UN Charter, tapi tentu saja banyak objek yang dikenai itu adalah objek yang itu digunakan oleh masyarakat sipil ya. Meskipun alasannya untuk menyerang military basisnya Amerika dan asetnya Militer, iya. Amerika di ya, tapi pada kenyataannya juga masyarakat sipil, bandara, kemudian hotel, kemudian tempat lain juga terkena. Ini juga makanya ini harus sangat hati-hati, sangat sensitif. Saya kira ini Sensitif satu sekali nih ya, ya, Prof ya. Jadi benar-benar betul, hati-hati. Meskipun dalam betul, betul. mengucapkan Ya, ucapan bela sungkawa ya, Prof ya. betul. Saya kira ini sejalan dengan kepentingan nasional kita ya Mbak ya, terutama dalam perlindungan keselamatan WNI. Saya kira meletakkan keselamatan WNI, kepentingan nasional kita di Timur Tengah itu sangat penting saat ini, karena tidak sedikit di sana. Oke, Prof, kita akan bahas terkait bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia yang ada di sana terkait dengan dampaknya terhadap perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel usai yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan perbincangan yang semakin hot bersama dengan Prof Ika. Prof,
ini kalau bahas terkait dengan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini nggak ada habisnya, karena Iran pun juga memberikan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya juga ya, Prof ya. Betul. Mau kita bahas di sini, jika tadi sudah dibahas terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap politik Indonesia. Ini yang kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana nasib dari saudara-saudara kita, pekerja migran Indonesia yang ada di sana, yang ada di Uni Emirat Arab. Kemudian ini kan juga ada juga jemaah umroh yang sempat tertahan karena di bandara ini delay semuanya, bahkan ada yang di cancel. Ini kedepannya bagaimana, Prof? Apabila ini kita tidak berharap perang berkepanjangan, tapi apabila di luar prediksi kita, kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah harus mengevakuasi semuanya balik ke Indonesia atau ada langkah-langkah tertentu, Prof, menurut Prof Ika? Baik Mbak, kalau kita bicara mengenai perlindungan WNI ya di luar negeri ya, ini ada mandatnya di dalam Diplomatic and Consular Relations Convention 1961 dan 1963. Memang salah satu ciri negara demokrasi kan memang perlindungan terhadap WNI ya. Saya kira kemarin saya melihat membaca ya di beberapa berita, memang dari KBRI sendiri, baik dari KBRI yang ada di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi dan negara-negara teluk itu langsung sigap membuat hotline berkomunikasi dengan teman-teman WNI yang ada di sana. Dan juga ini satu langkah strategis, mungkin Indonesia juga bisa berkomunikasi ya dengan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara yang ada di sana, dan sambil mengamati eskalasi konflik. Jika memang dibutuhkan, ya kita harus bersiap untuk melakukan evakuasi misalnya. Tapi saya tidak berharap ada evakuasi ya. Artinya ini ada deeskalasi konflik dan penurunan ketegangan di Timur Tengah. Karena kebanyakan dari teman-teman WNI kita yang ada di sana, jumlahnya ratusan ribu, itu kan beliau-beliau bekerja ya di sana ya. Supaya kalau nanti itu harus dievakuasi, harus dipulangkan, tentu saja ini juga satu pukulan ekonomi juga bagi Indonesia, karena ini juga beliau-beliau akan berhenti misalnya untuk mendapatkan nafkah ya. Saya kira itu juga harus, mereka juga ada kontraknya ya, Prof. Ya. Gimana Mbak? Biasanya mereka kan ada kontraknya juga apabila melanggar kontrak, kecuali kalau force major ya, Prof ya. Betul ya, ini perang kan misalnya memang harus force major, situasi internasional, tapi yang lain juga terkait ini Mbak, misalnya pemulangan WNI yang dalam rangka perjalanan atau umroh ini juga mulai harus dibicarakan seperti apa supaya tidak terlantar menunggu lama dan sebagainya. Kemudian beberapa negara juga sudah melakukan yang namanya travel warning ya. Nah, ini harus diatur juga mengenai travel warning dan juga mengenai perjalanan ke sana supaya diatur sedemikian rupa ya, dan dikelola sedemikian rupa. Karena terutama kemarin saya lihat banyak jamaah umroh yang mencoba mencari solusi alternatif untuk ke sana, penerbangan alternatif. Nah, ini juga harus dipikirkan untuk keselamatan dan pengawalan WNI untuk bisa menjalankan ibadah dengan selamat ya, dengan baik gitu Mbak. Oke, Prof, sebenarnya ini kan WNI kita yang ada di sana. Dan langkah pemerintah saat ini sudah dari KBRI sendiri sudah melakukan koordinasi, dan selama ini dari masyarakat, dari warga negara Indonesia yang ada di sana menyampaikan hingga saat ini mereka merasa aman-aman saja berada di rumah. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya ya, Prof ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof bagaimana sikap Indonesia terhadap perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran. Kemudian disampaikan juga bagaimana isu ini menjadi isu yang sensitif bagi Indonesia. Terima kasih sebelumnya Prof atas waktunya berbincang dengan kami, dan semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun Prof.